فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya mengenai daripada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih terhadap matan Al-Baiquniyah. Qala al-Imam Al-Baiquni rahmatullah alaih musalsalun kul ma ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata. Sekarang berkaitan masalah hadis musalsal. Jadi musalsal ini nanti barakallahu fikum ketika seorang perawi menyampaikan hadis itu biasanya persis dengan apa yang diambilnya. Kalau misalkan dia menyampaikan hadis dalam keadaan gurunya menyampaikan hadis dalam keadaan senyum, itu nanti yang ngambil riwayat itu juga senyum juga gitu. Paham ya? Nah, kemudian juga ada musalsal yang sifatnya semuanya misalkan dengan pakai lafaz fulan misalkan. Ini contoh aja ya. Itu nanti berarti periwayatannya dengan fulan. Disebut misalkan dengan musalsal bi fulaniyah misalkan. Karena dengan fulan semua. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, ana fulanan kana inda fulan misalkan pakai fulan. Itu contohnya saja. Nah, yang jelas musalsalun itu nanti barakallahu fikum, na'am, ketika dia mengambil hadis dari gurunya ketika menyampaikan hadis dengan berdiri, dengan senyum juga. Nah, dia ketika menyampaikan hadis dengan berdiri dengan senyum juga. Ini namanya musalsal. Apa maksudnya ya? Nah, yang diikuti itu sifatnya, cara menyampaikannya itu sama gitu loh. Nah, kita lihat sini. Wa min aqsamil hadis aidan, dan termasuk pembagian hadis juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan di sini. Wa hadza huwal qisnam. Wa min aqsamil hadis aidan al-musalsal. Termasuk pembagian hadis juga adalah hadis musalsal. Hadis musalsal. Wa hadza huwal qismus tsamin. Ini pembagian yang ke-8 setelah beliau menyebutkan kemarin yang ke-7 itu muttasil, sekarang musalsal. Naam, wa hadza huwal qismus tsamin min fi nadmi wa huwa ismu maf'ulin min salsalahu. Paham ya? Salsala yusalsilu, salsalatan, musalsal. Paham ya? Naam. Kata beliau, yang mana musalsal itu ada isim maf'ul dari kata salsalahu. Paham ya? Haknya itu dhamir saja ya, aslinya salsalah. Salsala yusalsilu, salsalatan, musalsilun, musalsalan. Paham ya? Naam. Idza rabatahu fi silsilatin, apabila dia mengikatnya pada silsilah. Silsilah itu apa? Rantai. Jadi berantai hadisnya itu. Mulai dari perawi yang pertama sampai yang terakhir menceritakannya sama. Berdiri, senyum, berdiri, senyum, berdiri, senyum. Paham maksudnya ini? Nah, ayo. Hadza fil lughah, ini secara bahasa seperti itu. Paham belum maksudnya nih? Gambarannya sudah ada gambaran. Sudah ada gambaran. Misalkan gurunya ketika menyampaikan misalkan ya, Rasulullah SAW bersabda, "Bu'istu ana wasa'aka kahatain." Nah, kahatain. Aku diutus, kata Rasulullah SAW, dengan adanya hari kiamat, datang hari kiamat seperti ini bentuknya. Jarak antara telunjuk dengan jari tengah dekat sekali. Hari kiamat dekat. Nah, nanti para santri atau para murid tadi yang mengambil dari gurunya ketika menceritakan lagi orang lain, begini juga. Paham enggak maksudnya dia? Sama gitu menjelaskannya. Itu namanya musalsal. Nanti termasuk bagian musalsal di antaranya itu, musalsal. Wabil istilah, setelah istilah adalah alladzi ittafaqa fihi ruwat. Naam, yaitu hadis yang disepakati para perawi. Naam, alladzi ittafaqa fihi ruwah, yaitu para perawi sepakat terhadap hadis tersebut. Fanaqaluh, kemudian mereka menukilkan hadis tersebut bi sighatin muayyanah, dengan bentuk kaifiyah, tata cara yang tertentu. Au halin muayyanah, atau dalam keadaan tertentu. Paham ya? Nah, seperti misalkan ini, al-mu'min kal bunyan wa shabbaka baina asabi'i. Ini misalkan. Paham ya? Nanti ketika dia menyampaikan orang lain juga begini juga. Jadi menyampaikan dalam keadaan apa? Bentuk yang tertentu dan keadaan yang tertentu. Keadaan sebagaimana disampaikan gurunya. Paham maksudnya ya? Itu namanya musalsal di antaranya. Yakni an-ruwata, maknanya adalah bahwasanya para perawi ittafaqu fi, mereka sepakat semuanya pada hadis tersebut ala wasfin muayyanin, di atas sifat yang ditentukan. Ya, sifatnya seperti ini, nanti ketika menyampaikan sifatnya seperti ini. Guru kami dulu ketika menyampaikan seperti ini. Berdiri sambil tertawa, sambil senyum misalkan. Nanti dia nyampaikan juga situ.
Nyampaikannya juga berdiri dengan senyum misalkan. Nah, kita lihat sini. Imma wasfil ada, ya kan? Imma bentuknya itu adalah sifat ketika menyampaikan. Ada itu menyampaikan, ya. Tahammul itu mengambil hadis, istilahnya gitu. Kalau ada itu menyampaikan hadis. Naam, aw wasfi halir rawi, atau sifat keadaan perawi. Aw ghair dzalik, atau yang selain itu, yang jelas sama gitu loh. Ketika kita menyampaikan hadis yang kita dengar dari guru kita, itu caranya sama dengan yang sebelumnya. Itu masuk dalam pembagian itu juga. Sama dari sifat penyampaiannya itu loh. Paham ya? Termasuk jenis musalsal. Wal musalsalu min mabahis sanad wal matan jami'an. Musalsal juga jangan sembarangan. Musalsal itu juga termasuk pembahasan berkaitan masalah sanad dan matanya. Dicek lagi matanya sahih enggak, sanadnya bersambung enggak, tetap juga. Nah, karena nanti kalau musalsal cuma sembarangan enggak bisa. Nah, jadi musalsalnya juga dicek. Dicek dalam artian sanadnya bagaimana, bersambung atau tidak, perawinya sahih atau enggak, matanya bagaimana, matanya dia maklub atau enggak. Maklub itu terbalik gitu. Terbalik hadisnya ada juga seperti itu. Nah, cuman kalau maklubnya tidak parah itu enggak masalah, enggak merusak. Karena terbalik kan? Terbalik lafadznya. Cuman terkadang ada yang terbalik lafadznya memang kurang tepat, harus diluruskan. Nah, seperti dalam sebuah riwayat itu terbalik itu ya. Nah, mengenai 7 orang yang dapat naungan suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam riwayat itu hatta la ta'lam nam yaminuhu ma tunfiq shimaluh. Terbalik itu kan? Yang benar hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Li'anna tasalsula qad yakunu fihima aw fi ahadihima dunal akhar. Dikarenakan tasalsul, nah berentetannya atau berantainya sebuah hadis itu terjadi pada keduanya, terjadi pada matan dan sanadnya, atau pada salah satu di antara matan atau sanadnya saja. Nah, seperti itu. Nah, faedahnya apa sih faedahnya itu? Faedahnya musalsal ini kita lihat. Wa faidatul musalsal, dan faedahnya musalsal huwa yaitu at-tanbihu ala anna rawi qad dhabata riwayah. Yaitu peringatan, memberikan peringatan terhadap bahwasannya perawi tersebut telah kuat sekali periwayatannya. Karena hingga menyampaikan itu seperti gurunya. Paham maksud ini? Gurunya ketika menyampaikan dengan berdiri, kemudian senyumnya ditirukan juga. Berdiri dengan senyumnya itu. Nah, itu menunjukkan masih kuat sekali dia ketika mengambil hadis dari gurunya tadi loh. Itu fungsinya. At-tanbihu, memberikan peringatan ala anna rawi, bahwasannya perawi tersebut qad dabata ar-riwayah. Telah kuat sekali periwayatannya. Maksudnya ya, menghafalnya kuat sekali. Walidzalika, dan oleh karena itu amsilatun katsirah, atau untuk hal itu, untuk masalah musalsal ini contohnya banyak sekali. Minha, di antaranya hadis Mu'adz bin Jabal. Di antaranya hadis apa? Hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Inni uhibbuk." Sesungguhnya aku sayang kepadamu atau cinta kepadamu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fala tad'anna an taqula dubura kulli salatin." Maka jangan kamu meninggalkan untuk mengucapkan setiap akhir daripada salat, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk senantiasa mengingatmu dan bersyukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Oh ya. Nah, ini hadis ini, nah barakallahu fikum, sebagai contoh untuk hadis musalsal. Kita lihat bawahnya. Wa qad tasalsala hadzal hadis wa sara kullu rawin, ya kan? Dan sungguh telah berantai hadis ini, dan menjadilah masing-masing perawi yang membawakan hadis ini, idza arada an yuhaddisa bihi ghairah. Perhatikan ini. Jika perawi tersebut ingin menceritakan atau memberikan hadis kepada yang lainnya, qala liman yuhadditsu hadil jumlah. Nah, dia berkata kepada orang yang ingin dia sampaikan hadisnya, hadil jumlah ini. Ini uhibbuka. Ini uhibbuk. Nah, fala tad'anna an taqul. Nah, seperti itu. Nyampaikan lagi nanti ke orang, ini uhibbuk. Paham ya? Lafaznya sama semua kan, ini uhibbuk, ini uhibbuk, ini uhibbuk. Naam. Seperti itu. Al-haditsa. Bacanya al-haditsa itu ya, maf'ul bih. Artinya iqra'il haditsa atau akmilil haditsa. Wa hadza musalsalun, ini dinamakan musalsalun. Nah, berantai.
Li'anna ar-ruwata ittafaqu fihi 'ala hadhil jumlah. Karena para perawi semuanya sepakat di dalam hadis ini untuk di atas jumlah atau kalimat ini. Ini uhibbuka harus sebutkan. Ini uhibbuka. Paham itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Jadi lafadznya itu dicontoh terus itu, paham ya? Jadi kalau perawinya ketika mengisahkan itu, nah barakallahu fikum, dalam keadaan dia misalkan waktu itu makan siang misalkan. Itu nanti yang menyampaikan itu juga menyampaikan dalam keadaan makan siang misalkan. Jadi seperti itu. Paham ya? Yang dicontoh itu cara menyampaikan itu sama dengan cara menyampaikan gurunya itu. Menunjukkan apa tadi? Dhabatur riwayah. Jadi perawi tersebut sudah benar-benar kuat periwayatannya mengenai apa? Mengenai hal tersebut atau mengenai hadis tersebut. Adapun selengkapnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya mengenai perlengkapan daripada hadis musalsal, karena beliau juga menyebutkan contoh-contohnya, bentuk-bentuk musalsal yang lainnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.